Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Gimana kabarnya nih teman-teman? Tinggal 2 hari lagi ya untuk UTBK 2022 dimulai ya teman-teman, tanggal 17. Silakan teman-teman nanti komentar yang misalnya Kak aku besok tanggal 17 aku UTBK-nya atau kapan, silakan komentar ya teman-teman. Oke. Di video kali ini kita akan lanjutkan teman-teman. Kak Sugeng akan terus bantu teman-teman untuk persiapan UTBK-nya ya. Di part 7 seri 10 soal TPS kuantitatif. Oke. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan share ke teman-teman yang lain. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Sugeng ada informasi buat teman-teman semua. Jika teman-teman ingin memberikan Kak Sugeng secangkir kopi ya, silahkan teman-teman nanti klik aja linknya di sini di traktir.id Sugeng 404. Nanti Kak Sugeng kasih ya linknya di deskripsi dan di pin komentar. Oke. Biar lebih jelas teman-teman, kalau misalnya dari komputer tampilannya seperti ini, nanti kalau dari HP yang tadi ya teman-teman, silakan bisa diakses. Nanti teman-teman klik aja misalnya di sini namanya siapa, misalnya namanya Revina, kemudian pesan dukungannya apa nih? Misalnya semangat Kak Sugeng gitu kan, semangat Kak Sugeng, atau bisa juga semoga aku bisa lolos UTBK tahun ini gitu kan. Nah bisa gitu ya, nanti Kak Sugeng ini bisa dibaca. Oke. Yuk kita bahas nomor 61 teman-teman. Ini banyak banget yang jawab ya, makasih yang udah jawab ya. Nanti juga teman-teman harus jawab ya di video terakhir. Pada P dan Q itu bilangan prima kurang dari 12. Selisih P dan Q habis dibagi 2, maka P tambah Q yang mungkin adalah berapa? Berarti P dan Q itu bilangan prima. Tentu bilangan prima itu berapa aja ya? Si P dan Q itu berarti kita punya 2, 3, 5, 7, 11. Nah ini yang kurang dari 12 tentunya kan. P dan Q habis dibagi 2. Coba aja kita selisihnya ya, habis dibagi 2. Berarti bisa aja berapa aja nih? 3 dikurangi 2 kan. Selisih itu harus positif ya. 1. Lanjut 5 kurangi 3 itu 2, terus 5 kurangi 2, kita cek dulu ya, ini 3, kemudian 7 kurangi 5, 7 kurangi 3, 7 kurangi 2, 11 kurangi 7, 11 kurangi 5, 11 kurangi 3, 11 kurangi 2, gitu ya, ini cek aja. Oke, ini berapa aja? Ini kan 2, ini 4, ini 5, ini berapa? 4 ya. Ini berapa? 11 dikurangi 5, 6. Kemudian ini 4, kok 4 sih 8. Dan ini 9. Yang habis dibagi 2 itu adalah berapa? Di sini selisih P dan Q habis dibagi 2, maka P tambah Q yang mungkin. Nah, selisihnya habis dibagi 2, ini habis dibagi 2 ya. Ini habis dibagi 2, ini habis dibagi 2, habis dibagi 2. Ini juga habis dibagi 2, habis dibagi 2, habis dibagi 2, yang lainnya enggak kan. Nah jumlahin yuk. 5 tambah 3 8, ini 8, ini 12, ini ada berapa? 10, ini 18, ini 16, dan ini 14. Yang mana? 10 dan 18 ternyata ya. Iya benar, ada 2 jawaban ya. 10 sama 18. Di sini ada yang 2 jawaban. Sip lah, bagus teman-teman ya. Yuk kita lanjut nomor 62. Oke, jika fx adalah 3x dan f kuadrat x adalah 11fx ditambah 12, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q yang diberikan? Yuk, di mana P adalah x lebih dari 90 dan Q adalah akar 16. Tentu akar 16 itu berapa sih? 4 ya teman-teman ya. Yuk kita kerjakan, teman-teman kerjakan dulu, lalu nanti teman-teman lihat sama enggak jawabannya dengan Kak Sugeng ya. Oke, di sini kita punya f kuadrat x, berarti f kuadrat x itu akan sama dengan 11fx ditambah 12. Fx dikuadratin, ini ingat, ini fx dikuadratin ya. Kalau f kuadrat x itu fx-nya adalah 3x dikuadratin sama dengan 11, fx-nya adalah 3x ditambah dengan 12. Tentu ini 3 kuadrat 9, x kuadrat sama dengan ini 33
X ditambah 12. Oke, kita coba berapa nih? Kita bagi 3 dulu lah ya. Sambil kita pindah ruaskan. Berarti di sini 3x kuadrat minus 11x minus juga 4 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah nilai x-nya nanti dia yang lebih dari 0. Berarti kita faktorin dulu. Gimana caranya? Caranya ini, oke, kita coba gini aja. Ini x sama dengan 0. Nah, berarti ujung kali ujung. 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Didapat dari berapa tambah berapa. Kalau dijumlah hasilnya min 11. Tentu berapa? 12 sama 1 ya. 12 sama 1 biar dapat negatif. Berarti ininya negatif, ininya positif gitu ya. Negatif 12 sama positif 1. Nah, karena di sini ada angka 3, dibagi 3 di sini teman-teman ya. Dan ternyata x-nya adalah lebih dari x-nya sama dengan 4, atau di sini x-nya adalah negatif 1/3. Karena di sini x-nya lebih dari sama dengan 0, artinya kita buat yang ini dong. Udah dapat ya. Berarti x-nya adalah 4, Q juga 4, jawabannya adalah C. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Kalau nggak paham silakan ulangi lagi. Mari kita cek nomor 63. Yuk teman-teman kerjakan ya. Bisa nggak? Yuk di pause dulu teman-teman ya. 10, 100, 12, 90, 16, 70, 22, 40 teman-teman ya. Gimana caranya? Nah, basically sebenarnya kita ya udah satu-satu kan. Oh, ini plus 90. Ini negatif berapa gitu kan, 88. Kan aneh ya, nggak berpola. Nah, nggak apa-apa, ini trial and error. Oh, nggak bisa nih. Berarti kita coba misalnya loncat 1 deh. Oh, ini plus 2. Oh, ini plus 4. Oh, ini plus 6. Oh, berarti ini berpola kan? Plus 2. Ini kan harusnya plus 2 nanti. Oh, ini plus 2. Berarti ini juga plus 2. Plus 2-nya adalah 8. Artinya 22 tambah 8 adalah 30. Paham ya? Nah, berarti antara A dan B. Nah, yang manakah yang benar? Mari kita lanjut yang kedua. Yang ini ya nih. 100 seling juga ya. Oh, min 10. 90. Oh, min 20. Sini. Oh, min 30. Oh, berarti di sini min 40. Artinya 40 min 40 itu adalah 0. Woi, dapat ya. Jadi A. Gitu teman-teman ya. Trial and error. Oke, lanjut nomor 64. Yo, ini juga sama ya. Nilai 16 itu adalah operasi bilangan di luar kotak A. Dia itu operasinya simetrik, artinya dia sama ya. X pada kotak itu berapa? Nah, di sini teman-teman harus cek ya. Oke, teman-teman, 16 ya ini. Berarti kira-kira berapa ya kalau kita horizontal? Ini horizontal, ini vertikal ya. Misalnya, coba kalau kita cek, misal gini deh miring. 6 dikurangi 2, 4. 16 dikurangi 3, 13. Apakah dapat 16? Enggak ya. Nah, nggak boleh kan. Jadi kalau enggak, kita hapus. Nah, yang paling dasar itu sebenarnya jumlahin yang sejajar misalnya nih. Coba kalau kita jumlahkan ya. 16 ditambah 2 misalnya. Kemudian diapain gitu kan. 6 tambah 3. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Gimana dong? Coba kalau dibagi, berarti 16 kita bagi dengan 2, terus kita kali dengan, misalnya 6 dibagi 3. 16 bagi 2, 8. Dikali dengan, misalnya 6 dibagi 3, 2. Oke, 8 kali 2, 16. Wih, bener nih. Nah, coba kita cek. Berarti di sini, yang B nih, berarti 72 dibagi 6 kan bisa ya? Dikali dengan 36 dibagi 9. Nah, 72 bagi 6 itu adalah 12. 12 kalau kita kali dengan 4 adalah 48. Sip ya. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Jadi gak apa-apa, coba-coba aja. Lanjut 65. Angka di dalam itu juga sama sebenarnya teman-teman. Yuk, langsung aja ya. Ini Kak Sugeng langsung. Coba ini 44 nih, yang paling gedenya ya. Kalau kita bagi dengan penjumlahan 3 tambah 8, harus curiga kan ini kan 11. Itu kan 44 dibagi 11 itu 4. Nah, ini untuk yang A. Untuk yang B, lakuin yang sama. 48 kita bagi dengan
3 ditambah 9 ya. Berarti 48 dibagi dengan 12 yaitu adalah 4 juga teman-teman ya. Gak apa-apa, jawabannya yang E. Sip, lanjut kita ke nomor 66. Sebuah toko buku gemar belajar menjual alat tulis. Jika harga 3 pena itu sebesar 9.000 dan sebuah buku gambar adalah X rupiah, jika Fatih membeli 8 pena dan 4 buku gambar dengan membayar uang 100.000, maka berapakah jumlah uang kembalian yang diterima Fatih? Artinya di sini ada X ya teman-teman ya. Berarti kita misalkan kotak. Kotak itu misalnya harga pena, sedangkan buku gambar itu misalnya segitiga. Ini buku gambar. Katanya 3 buah pena atau 3 kotak harganya 9.000. Artinya satu kotaknya atau satu penanya harganya 3.000 dong. Nah, udah bisa nih. Udah beres. Karena dia minta membeli 8 kotak ditambah 4 segitiga ya. Nah, dimana harga segitiganya berapa di sini? Adalah X ya. Di sini kan sebuah buku gambar X rupiah. Berarti 8 dikali dengan 3.000 ditambah dengan 4 dikali X. Berarti di sini 8 kali 3 berapa? 24 ya. 24.000 ditambah dengan 4X. Oke. Nah, inilah yang harus kita bayar. Karena kita harganya kita punyanya 100.000. Ya kita kurangi aja dengan yang akan dibayar ya. 40.000 ditambah 4X. Artinya 100 dikurangi 24 itu adalah 76. 76.000 ditambah dengan 4. Oke, sorry, jangan ditambah ya, jadi dikurangi dong. Dikurangi 4X. Kenapa Kak dikurangi? Kan ini dalam kurung. Nah, gitu ya. Sip, hati-hati kejebak nih. C. Oke, kita lanjut nomor 67. Sebelum kita lanjut, Kak Sugeng akan ingatin lagi teman-teman untuk ikutan tryout di Siap UTBK. Kenapa? Karena di sini teman-teman menggunakan sistem CBT yang sesuai dengan UTBK dan ada penilaiannya menggunakan IRT sesuai banget dengan UTBK. Dan ada pemeringkatan nasional, juga ada pembahasannya nih yang nggak kalah penting. Kenapa? Karena kalau pembahasannya itu kalau misal teman-teman ada yang salah bisa lihat pembahasannya gitu ya. Untuk yang tanggal 8 sampai 10 itu udah beres. Kemudian 5 sampai 17 masih bisa teman-teman, atau teman-teman bisa di 22 sampai 24 ya. Silakan aja teman-teman ini untuk mengikuti yang ini. Nah, harganya murah teman-teman, 19.900 untuk menggunakan kode Sugeng 404. Yuk, Kak Sugeng tunggu teman-teman untuk tryout di Siap UTBK. Makasih ya teman-teman yang udah ikutan tryout. Langsung saja kita ke nomor tadi 67. Titik A itu terletak di dalam atau interior dalam lingkaran ini. Manakah nilai A yang mungkin? Artinya kalau dia di dalam, kalau kita substitusikan nilai A itu kurang dari 0. Oke? Yuk substitusikan aja. A negatif 1 kuadrat ditambah Y negatif 1. Y-nya adalah berapa? Y-nya 1 ya. Y-nya 1 dikurangi 1 kuadrat. Artinya di sini A kuadrat min 2A ditambah 1 ya. Ini kita pecah. Berarti ini 0 kurang dari 0. Yuk kita faktorin. Ini kayak tadi ya, faktorin aja. Di sini A, di sini A. 1 kali 1 biar dapat negatif 2, negatif sama negatif. Ya enggak? Negatif sama negatif dong. Nah, berarti A-nya adalah 1. Ini juga A-nya 1. 1 semua ternyata. Berarti di sini nilai A yang mungkin adalah berapa teman-teman ya? Oke teman-teman, sorry ini kompatnya nggak kehitung ya. Sorry kita hapus ya. Apa ya? Nah, artinya kalau dia interior, dia kalau disubstitusikan dia bukan kurang dari 0, kurang dari ini ya. Nah, berarti kurang dari 4. Sorry. Ya, gak apa-apa. Ayo kita lanjutin lagi. Berarti di sini A kuadrat min 2A min plus 1 ya, min 4 ya, kurang dari 0. Berarti A kuadrat min 2A dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, artinya di sini maka nilai A-nya yang dikali negatif 3 itu 3 kali 1 biar dapat negatif 2, negatifnya di sini, positifnya di sini. Sehingga nilai A sama dengan negatif 1 atau A sama dengan 3. Nah, kalau kita buat garis bilangan, ini negatif 1 di sini, 3 di sini. Ini udah pasti plus, ngelihat A-nya aja. Jijak aja. Oke. Berarti di sini kurang dari, di sini nih. Nah, gitu ya. Maka HP-nya adalah X kurang dari 3 lebih dari negatif 1.
A yang mungkin, berarti yang mungkin bisa aja di sini di antara min 1 itu min 1-nya nggak masuk, apalagi min 2. Tentu 2 sama 1 masuk ya. Nah, sehingga 1 dan 3 itu adalah B. WD. Cepat ya teman-teman ya. Oke, 68. Coba kita cek teman-teman. Nah, untuk soal ini kan ABC dan VW XY. Nah, adalah persegi. A adalah titik pusat simetri putar dan dari persegi VWXY luas yang diarsir. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau dia misalnya kita buat sebuah ini lagi nih, set misalnya gitu, set. Nah, ini tuh akan menjadi 4 bagian kan, ya kan? Ini sama besar sebenarnya. Nah, berarti di sini luas arsir itu sama aja dengan 1/4 dari luas yang 16 itu, 16 kuadrat. Ya, betul ya. Berarti di sini 4 dikali 16. Tentu di sini jawabannya adalah 64. Gitu ya, teman-teman ya. C, teman-teman. Oke. Yuk, 69. Nah, gimana cara menyelesaikan soal 69? Silakan teman-teman pause dulu lalu kerjakan ya. AB-nya 32, kita cek AB 32. CB-nya 40, CB-nya 40. CD-nya 41, CD-nya 41. Yang benar kuantitas P, panjang AD. Nah, untuk mencari panjang AD teman-teman udah curiga banget ya kesini nih. Oke, nah ini segitiga apa jadinya? Siku-siku. Kita cek siku-sikunya ya. Set ya. Berarti di sini D, di sini A, ya di sini misal X. Tentu DX itu adalah apa teman-teman? Pintar, 41 dikurangi 32, ya nggak? DX kan sampai sini doang. Nih X. Ada 41 total dikurangi 32. Berapa tuh? Berarti 9 ya. Karena 9 ditambah 32 itu kan 41 ya. Iya, betul ya. DX yang 9, oke. AX dapat gak AX? AX itu sama aja dengan 40, sama dengan BC nih. Ya kan? Nah, berarti yang dicarikan AD. Ini nih. AD sama dengan kalau dia sisi miring ya. Ini kan semiring. Maka jawabannya adalah 40 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Maka AD sama dengan akar dari 40 kuadrat adalah berapa? 16.000 ditambah dengan 81. Oke. Maka nilai AD-nya adalah akar dari 1681, yaitu jawabannya 41. Oke, teman-teman. Karena AD 41 dan Q adalah 40, maka jawabannya adalah AD lebih besar daripada Q. WD. Gitu ya, teman-teman ya. Terakhir, jika P dan Q, ya ini silakan teman-teman pause dulu, kerjain dulu ya. P dan Q bilangan bulat tidak 0, P dikurangi Q-nya berapa sih gitu kan. Sedangkan pernyataan 1 kita cek ya. PQ sama dengan 8Q. Ini bisa kita coret. Nah, artinya P-nya sama dengan 8. Nah, kita hanya dapat P sama dengan 8. Nggak bisa dapat Q dong. Maksudnya P dan Q-nya nggak bisa dapat. Artinya ini belum cukup. Oke, yang kedua. Masing-masing ya teman-teman ya. P ditambah Q sama dengan 10. Nah, ini kita nggak bakal bisa dapat P min Q. Kita nggak tahu P-nya berapa, Q-nya berapa kan. Nah, udah. Ini juga belum cukup. Jadi secara kasat mata dia nggak bisa. Coba yang ketiga itu digabung. Nah, kalau digabung ya gabungin aja semua nih. P-nya 8, P tambah Q-nya 10. Berarti kalau P-nya 8, P tambah Q. Oke, sorry, gimana nih? P tambah Q sama dengan 10. Tadi kan P-nya 8 ya. Sama dengan Q sama dengan 10, maka Q-nya adalah 2. Nah, kalau Q-nya 2, dapat P-nya berapa? Udah ya, P-nya 8, Q-nya 2. Yang ditanya adalah P dikurangi Q. Ya udah dapat. P-nya 8 dikurangi 2, yaitu 6. Dapat ya. Nah, berarti kalau digabung cukup, itu jawabannya C, teman-teman ya. Oke, makasih banget nih, teman-teman. Nah, silakan untuk nomor 71. Teman-teman ini buat PR ya. PR, teman-teman. Nanti teman-teman kerjakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.